Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya ada pengerjaan water heater di sebuah tempat. Jadi water heater ini tidak panas. Nanti kita akan cek apa penyebabnya. Langsung saja kita buka untuk bagian dalamnya. Langkah selanjutnya kita cek di bagian elemennya. Ini masih ada resistansi di bagian elemennya. Lalu kita pindahkan ke pengukuran tegangan arus listrik. Jadi kita cek juga di arus listriknya nyampe atau enggak. Kita putar saja di bagian termostatnya. Ini tegangannya masuk untuk arus listriknya. Kita ulang lagi ini. Ini masih masuk ya teman-teman. Berikutnya kita cek juga air yang dari penampungan yang masuk melalui water heater. Ini kalau yang sebelah kiri ini yang saya putar ini untuk bagian outputnya. Dan ini bagian keran water inletnya untuk air yang masuk. Ini untuk ceknya di situ. Tapi ini posisinya masih tertutup. Sekarang kita buka saja keran untuk penampungan yang masuk ke bagian water heater. Di sini kita lihat dari penampungan yang masuk ke water heater juga lancar, untuk air yang keluarnya juga lancar. Secara keseluruhan memang semuanya terlihat normal, tapi coba teman-teman perhatikan, kita flashback ke bagian termostat. Di sini ada keganjalan di bagian termostatnya. Coba teman-teman perhatikan. Ini termostatnya jadi lebih dari setengah putaran dia baru menyala. Jadi ada pergeseran di bagian termostatnya. Ini dengan kata lain termostat sudah tidak begitu normal. Untuk water heater sendiri, peranan termostat itu sangat begitu penting. Jadi dia yang mengatur tingkat kepanasan suhu air di dalam tabung water heater ini. Jadi kalau misal termostatnya itu sudah tidak normal, dia tidak akan mencapai suhu yang maksimal. Jadi nanti kita akan cek ini tipe termostat yang masih bisa disetel atau tidak. Pada dasarnya ini hampir sama dengan tipe termostat kulkas, cuman perbedaannya di prinsip kerjanya. Kalau kulkas sendiri untuk mengukur tingkat suhu rendah, kalau yang ini suhu tinggi. Langsung kita buka saja di bagian termostatnya. Ini tipe yang masih bisa di setel atau tidak. Nanti kita akan lihat di bagian belakangnya. Itu biasanya ada setelan bautnya kalau tipe termostatnya masih bisa disetel. Kalau tidak berarti ini pakai yang polos untuk tipe termostatnya. Di sini bisa kita lihat ini pakai yang polos. Jadi perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali membongkar water heater jenis Ariston ini. Jadi ada rahasia di balik setelannya ini. Nah, letaknya di sini. Ini di bagian pengancingnya, pengancing termostatnya. Kita pasang ulang kembali saja untuk bagian termostatnya. Nanti kita bisa lepaskan di bagian kancingnya. Dan untuk water heater sendiri itu ada beberapa hal faktor penyebab tidak panas. Jadi bisa dari elemennya, bisa dari termostatnya, ataupun dari kelancaran air itu sendiri. Jadi dari penampungan masuk ke water heater, kalau misal tidak lancar atau tersumbat juga itu bisa mempengaruhi. Tapi yang kita bahas ini untuk gejala kerusakan termostat. Misal saya umpamakan dia itu dari level 1 sampai 5 dia tidak bisa bekerja maksimal, jadi hanya pada level 1 saja. Untuk tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya dia tidak bisa maksimal. Sekarang kita tinggal buka saja di bagian pengancingnya, kita tekan menggunakan tang seperti ini.
Terus kita angkat pengancingnya. Sekarang saya umpamakan lagi untuk posisi awalnya. Ini jadi posisi awalnya ceritanya tadi seperti itu, dan nanti tinggal kita balik di bagian pengancingnya ke posisi sebaliknya berlawanan. Jadi memasangnya seperti ini. Jangan lupa untuk mengencangkan kembali di bagian pengancingnya. Kita pastikan dulu ini benar-benar sudah kencang di sini. Kita tekan saja. Sekarang tinggal kita coba untuk termostatnya, ini melalui knob yang kecil. Kita putar saja. Ini tidak sampai setengah putaran sudah posisi kontak, jadi sangat berbeda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi itu sampai setengah putaran baru dia kontak. Tinggal kita pasangkan saja untuk bagian penutupnya. Jangan lupa kita sesuaikan dulu untuk knob luar dan dalam agar posisinya benar-benar pas. Jadi harus benar-benar pas untuk knob bagian luar dan dalam. Untuk tipe termostat yang seperti ini jadi hanya satu kali dibalik untuk termostatnya. Tapi teman-teman juga bisa langsung menggantinya kalau misal ragu untuk hasilnya. Sekarang tinggal kita coba saja water heaternya, kita colokkan lalu kita putar saja termostatnya. Ini sudah berfungsi normal, jadi tidak sampai setengah putaran dia sudah kontak. Kita pasang kembali saja untuk bagian selang output airnya. Saya rasa ini sudah cukup teman-teman, langsung saja kita lihat hasilnya. Kita langsung menuju kamar mandi. Kita putar saja di bagian keran airnya. Ini sudah mulai hangat teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.